Terima kasih Tuhan buat hari ini, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu, Kau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Sebentar kami mendengar firman Tuhan, urapi kami semua dalam nama Yesus. Biarlah semua kami terus yang mendengar di rumah-rumah juga Tuhan, Kau memberkati, dan kami semua Kau berkati lewat firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik, shalom, puji Tuhan. Saya menyapa dulu yang di rumah-rumah. Biarlah Tuhan memberkati yang mendengar firman ini, dan saya percaya bahwa berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Haleluya. Baik saudara, kita lihat di dalam Mazmur 91. Hari ini kita akan mendengar tentang perlindungan Tuhan di akhir zaman. Sama-sama katakan perlindungan Tuhan di akhir zaman. Nah saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa hari ini adalah hari di mana kita memasuki akhir zaman. Banyak tanda-tanda yang kita lihat bahwa kejadian-kejadian yang viral ya di mana-mana, bahkan COVID-19 yang tidak habis-habisnya sampai hari ini. Saudara, kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Karena apa? Karena kalau tidak ada perlindungan dari Tuhan, kita semuanya tidak bisa berdiri hari ini, tidak bisa mendengar firman Tuhan. Nah saudara, di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dikatakan begini: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan saya garis bawahi di dalam ayat yang kedua, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah saudara, kita percaya bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada satu yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan sama-sama saya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya percaya kepada Dia, tidak ada yang lain. Karena itu apa yang kita percayai itu akan melindungi kita. Kalau saudara percaya kepada setan-setan, ya setan melindungi. Kalau saudara lihat banyak orang-orang yang akhir-akhir ini minta perlindungan, saudara. Untuk apa? Untuk dilindungi hidupnya. Ya, di musim-musim yang sangat hari-hari ini sangat mengerikan, saudara, di mana-mana banyak kematian, ya bahkan corona juga, covid juga, ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan sebagainya, kita tidak mengerti. Tetapi yang kita mengerti bahwa kita berlindung kepada Allah yang kita percayai. Amin. Nah, saudara, kita lihat saudara di dalam Wahyu 6. Nah, Wahyu 6 ini saudara, di mana gelombang penderitaan yang akan terjadi. Kitab Wahyu ini adalah kitab yang luar biasa. Kita lihat di dalam Wahyu 6, saudara. Wahyu 6 ayat yang pertama dikatakan begini: maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, ketika anak domba ini membuka materai, nah materai yang pertama itu dibuka, saudara, dan di sana dikatakan terdengar bunyi guru, bunyi bagaikan guru, dan dikatakan mari. Ketika itu Yohanes melihat
ada seekor kuda putih yang menungganginya, memegang sebuah panah. Panah di sini sebenarnya bukan panahnya, di dalam bahasa aslinya dikatakan top on ya, atau busur saudara ya. Jadi dikatakan busur ya, bukan panah ya. Jadi busur tetapi dia tidak memegang anak panah. Nah, saya tafsirkan di sini bahwa kuda putih, kuda itu berbicara tentang kekuatan, putih itu berbicara tentang, saudara tahu kalau putih itu kesucian, ya. Artinya ada satu kekuatan, yaitu yang putih begitu ya, kekuatan yang suci. Tetapi dikatakan bahwa putih itu ya bukanlah, ada yang menafsirkan ini gereja Tuhan, tapi saya menafsirkan bahwa ini adalah gereja palsu ya. Ini yang disebut dengan ilmu putih ya. Kalau orang di dunia ini kan ada mengenal katanya ilmu putih, ilmu hitam. Nah, tetapi saya percaya bahwa ini adalah gambaran daripada malaikat terang yang jatuh, yaitu si iblis. Dan kita mengatakan bahwa orang yang memegangi sebuah busur itu ya, dikaruniakan sebuah mahkota. Mahkota di sini dikatakan bahwa bukan mahkota sebagai raja, tetapi mahkota sebagai pemenang. Dan kita mengatakan bahwa ia maju sebagai pemenang untuk merebut ya, kemenangan. Dalam bahasa lainnya dikatakan ia menaklukkan. Jadi merebut kemenangan untuk menaklukkan. Nah, saudara, kita mengatakan bahwa di akhir-akhir ini banyak orang-orang yang berlindung bukan kepada Tuhan, tetapi berlindung kepada orang-orang yang pintar, berlindung kepada orang-orang yang katanya pintar, yang punya ilmu. Nah, kalau saudara lihat bahwa orang yang berlindung bukan kepada Tuhan, saya percaya tidak akan mendapatkan kekuatan. Karena di dalam masa-masa yang sulit ini, hal yang pertama saudara, kalau kita berlindung kepada Tuhan, hal yang pertama kita bisa bertahan. Kita mengatakan bertahanlah di dalam iman. Kita lihat di dalam Matius 24 saudara, ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Kalau saudara baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, itu adalah ayat-ayat di mana bahwa ayat-ayat ini mengatakan ya ada permulaan penderitaan, ya akan terjadi perang, kabar yang buruk dan sebagainya, bahkan penyakit-penyakit sampar saudara. Dan Alkitab mengatakan, ayat yang ke-13 mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kata bertahan ini artinya mempertahankan dirinya. Tadi dikatakan si iblis itu menyerang, saudara, si iblis itu maju ya. Tetapi kita bisa bertahan. Kenapa? Karena bertahan itu memang hal yang harus kita lakukan, dan itu satu-satunya saudara. Kenapa? Karena memang iblis ini diizinkan Tuhan untuk menyerang. Kalau saudara lihat, iblis ini menyerang dengan begitu dahsyat saudara. Tetapi kita gereja Tuhan haruslah bertahan. Supaya apa? Supaya selamat. Kata selamat ini artinya tidak gugur iman kita. Selamat ini artinya kita tetap bertahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bertahan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak fenomena-fenomena yang saat ini saudara sangat mengerikan. Banyak saudara hal-hal yang sangat mengerikan ya, bahkan di musim-musim begini saudara, hari-hari ini kalau kita lihat ya, ekonomi dunia ya, forum ekonomi dunia sekarang ini sedang rapat saudara, untuk apa? Memecahkan masalah-masalah. Karena apa? Karena masalah-masalah yang sekarang ini, yaitu ekonomi setiap negara ya, terpuruk ya. Jadi pertumbuhan ekonominya itu tidak ada, malahan min saudara ya, bukan plus tapi min.
Tetapi kita percaya bahwa kalau kita berlindung di dalam Tuhan, ekonomi kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, ekonomi kita akan tetap diberkati karena ekonomi dunia beda dengan ekonomi kerajaan Allah. Kalau ekonomi dunia, saudara, akan mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja keras banting tulang siang dan malam, saudara, tetap saja dia tidak mendapatkan sukacita. Tetapi kalau berharap kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, dimana walaupun hari-hari ini sangat susah ya menurut orang dunia, tetapi menurut Alkitab bahwa inilah kesempatan kita. Ya, saya percaya juga bahwa hari ini banyak ibadah-ibadah online, saudara, di mana-mana. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan kabar selamat, untuk memberitakan yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Saya juga mendengar ya, pemerintahan di Indonesia ini akan membangun BTS ya, sekitar 4.000 sampai 7.000 begitu, saudara. Jadi di pelosok-pelosok desa yang belum ya, jadi yang belum mendapatkan sinyal internet, tahun ini diperkirakan mereka akan mendapatkannya. Saudara, dengan mendapatkan sinyal internet, Alkitab mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini. Nah, Injil yang saudara dengar hari ini akan diberitakan di seluruh dunia. Wow, saudara. Siapa yang memberitakan di seluruh dunia? Yaitu dengan media. Saudara, media dipakai oleh Tuhan memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Injil. Luar biasa, saudara. Alkitab mengatakan dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah Injil ini didengar oleh setiap orang ya, di desa-desa yang terpencil sekalipun juga. Kita tahu bahwa Kristenan di Indonesia ini sangat minoritas. Tetapi ketika Injil diberitakan di mana-mana, saudara, banyak orang diselamatkan, banyak orang menjadi percaya, mengakui bahwa tempat perlindungan hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Katakan, hanya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Di dalam Wahyu tadi mengatakan bahwa kalau kita lihat, kita kembali lagi di dalam kitab Wahyu, saudara. Ini kitab ini luar biasa ya, saudara. Kitab Wahyu. Saudara, kalau kita mundur di dalam kitab Wahyu 5, dikatakan begini. Ketika di dalam ayat pertama ya, saya tidak bacakan ya, tetapi Wahyu ini mengatakan demikian, bahwa ketika Yohanes melihat bahwa ada satu gulungan kitab dan kitab itu tidak bisa dibuka, gulungan kitab itu tidak ada yang layak untuk membukanya, maka Yohanes menangis. Ya, ayat yang keempat katakan, Wahyu 5 yang keempat, maka menangislah aku dengan amat sedih. Ya, Yohanes menangis. Ya, bagaimana ini kitab ini kok tidak bisa dibuka? Aneh ya. Di alam gaib, di alam yang spiritual ya, malah dikatakan di sini bahwa di sini katakan ada seorang yang gagah perkasa, tetapi tetap tidak bisa membuka. Saudara tahu siapa yang dapat membukanya? Di dalam Wahyu 6 ayat yang pertama, yang dapat membuka adalah anak domba. Anak domba yang telah disembelih, yaitu anak domba yang tidak takut kepada kematian. Walaupun dia mati, saudara, tetapi dia bangkit, dia tidak takut oleh kematian. Oleh sebab itu hanya Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kita. Tidak ada yang lain, saudara. Kita dapat bertahan, iman kita dapat bertahan di dalam Tuhan Yesus. Ya, di luar itu, saudara, semuanya akan menjadi gugur. Nah, Alkitab mengatakan biarlah kita tetap bertahan. Siapa yang bertahan akan selamat. Hal yang kedua, kalau kita berlindung kepada Tuhan, tetaplah berlindung di dalam Tuhan, tetap percaya di dalam Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-19, Paulus mengatakan begini, saudara.
Kita lihat Efesus 1 ayat yang ke-19. Dikatakan begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kalau kita percaya, saudara, kuasa Tuhan itu hebat di dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa kekuatan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita, walaupun di dalam masa-masa yang sulit, penderitaan yang sekarang ini makin hari makin banyak, tetapi di dalam Tuhan kuat kuasanya, kekuatannya nyata. Kata nyata itu berarti terjadi, saudara. Oleh sebab itu, baiklah kita hari-hari ini boleh percaya kepada Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Di dalam Timotius juga mengatakan begini. Ini surat yang luar biasa, saudara. Timotius 2 Timotius pertama ayat yang ke-12 dikatakan begini, itulah sebabnya aku menderita, itulah sebabnya aku bertahan di dalam penderitaan ini. Saudara bertahan ya di dalam masalah, di dalam tantangan hari-hari ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia Paulus ini mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita tahu kepada siapa kita percaya, hanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa, yang aku yakin bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Apa yang hari-hari ini dipercayakan kepada kita, biarlah kita pelihara. Iman kita pelihara. Mungkin berkat-berkat yang dipercayakan kepada kita, janganlah engkau buang-buang. Kalau Tuhan memberkati kita, biarlah berkat itu janganlah disia-siakan. Ada orang yang berkatnya disia-siakan. Salah satunya, saudara, karena dia sudah banyak berkatnya, lupa Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya lari ke narkoba. Akhirnya lari kemana? Lari kepada perzinahan. Lari kepada mana? Kepada minum mabuk, saudara. Disia-siakan berkat Tuhan. Saudara ingat, apa yang dipercayakan hari ini kepadamu, kepada saya, pelayanan. Kalau kepada saya mungkin pelayanan yang Tuhan percayakan, biarlah saya jalani dengan baik. Apa yang dipercayakan saya pelihara dengan baik. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kalau saya secara online boleh mengabarkan firman Tuhan, itu adalah yang dipercayakan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Satu-satunya tempat perlindungan. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, mari saudara, biar kita bertahan dalam iman, tetap percaya. Iblis ini sering menyamar, saudara. Lewat apapun juga sering menyamar sebagai malaikat terang. Kalau kita bisa membedakan bagaimana, bisa, saudara, bisa membedakan. Kita tidak usah pelajari seluk-beluknya iblis, ya. Tidak usah. Kita hanya dekat dengan Tuhan. Kalau saudara, kalau orang perbankan, yang orang bank, saudara, yang setiap harinya pegang uang, setiap hari terus dia pegang uang asli, maksud saya, di bank. Terus satu saat dia memegang, ya, mungkin ada diselipkan itu uang palsu. Ketika dia pegang, saudara, pasti saya percaya, pasti dia hafal. Oh, ini uang palsu. Padahal dia tidak, artinya mungkin dia tidak menyelidiki uang palsu. Ya, uang palsu ini kan berbagai macam bentuk, saudara, tetapi mirip aslinya. Tetapi karena sudah pegang dengan sendirinya uang asli, ya, begitu dia pegang uang palsu, dia sudah ketahuan. Ya, ketika dia meraba saja sudah ketahuan. Ya. Nah, demikian juga hidup kita. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kita mengerti. Ya, ketika ada yang palsu datang di dalam kehidupan kita, menawarkan sesuatu, ya, di dalam hidup kita. Ya, mungkin ketika kita sakit, saudara,
ada yang menawarkan kita ya, untuk pergi ya, walaupun itu dia biasa menolong orang katanya. Dia biasa mengobati orang, tetapi kalau kita pergi, ketika kita tahu ya, ketika kita rasakan ini bukan dari Tuhan ya, kita rasakan, kita bisa merasakan ini bukan dari Tuhan dan ini dari Tuhan. Demikian juga hamba-hamba. Di dalam Alkitab juga ada hamba-hamba yang palsu, saudara. Hamba-hamba yang palsu memberitakan, yang mereka memberitakan sesuatu ya, untuk apa? Untuk kepuasannya sendiri. Ada juga, ada saudara. Oleh sebab itu mari, biarlah hari ini kalau kita melihat ya, memang iblis hari ini ya, sedang gencar-gencarnya karena waktunya sudah mepet dikatakan. Kenapa saya katakan sekali lagi, saya kasih ingat saudara, di dalam Matius tadi, saya kasih ingat saudara, di dalam Matius tadi, ayat Matius 24 ayat yang ke-14, saudara baca ya baik-baik, nanti yang di rumah baca baik-baik ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Tidak usah sekarang lagi saya misalnya di desa-desa, tidak usah. Dengan online saja yang di desa-desa mendengar Injil, di pelosok-pelosok desa. Bahkan sekarang ini internet ini seperti beras, saudara. Internet ini seperti beras. Di mana-mana orang perlu, di mana-mana, ya, baik di desa, ya, di kota, di desa terpencil sekalipun juga, internet ini perlu, saudara. Dan lewat internet, lewat media ini, saudara, Alkitab diberitakan. Kalau sudah diberitakan dan menjadi kesaksian bagi semua orang, Tuhan Yesus yang ngomong ini. Ini Tuhan Yesus sendiri, bukan penglihatan. Dikatakan begini, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tiba kesudahannya. Oleh sebab itu mari, biarlah dua hal ini kita lakukan. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita tetap bertahan di dalam iman kita. Kita bisa membedakan mana itu yang asli dan yang palsu. Wahyu, dalam kitab Wahyu ada satu kuda putih, ada penunggangnya. Itu berbicara tentang kekuatan putih, berbicara tentang kebaikan, tetapi ada embel-embelnya, saudara. Ada imbalannya, ada tumbalnya. Oleh sebab itu, kalau kita bisa membedakan mana dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan, artinya kita setiap hari selalu bergaul dengan Tuhan dan bisa membedakannya. Yang kedua, kalau kita ada dalam perlindungannya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Walaupun badai, walaupun masalah persoalan hari-hari ini menerpa setiap orang, ya, itu tidak tahu itu orang Kristen, orang yang bukan Kristen, ya, tetapi diterpa ya, oleh apa? Oleh keadaan, oleh masalah saat ini. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tempat perlindungan, namanya Tuhan Yesus Kristus, Raja kita. Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama, berkuasa untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara, biarlah kita hari-hari ini kita tetap di dalam Tuhan. Sebab apa? Tetap di dalam kerajaan Tuhan, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat-sangat, ya mungkin sangat-sangat mengerikan, saudara. Entahlah ke depannya ya, ada ramalan-ramalan yang jauh lebih mengerikan, tetapi kita tidak usah mendengar hal itu. Yang kita dengar adalah firman Tuhan. Tempat yang paling cocok adalah firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, biarlah setiap apa yang saudara dengar hari ini, setiap apa yang saya sampaikan hari ini, biarlah menjadi berkat, saudara. Kita tetap bertahan, kita tetap percaya di bawah perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara yang di rumah-rumah. Ya, mari angkat tangan, angkat hati saudara. Saya akan berdoa. Biarlah apa yang saudara dengar hari ini menjadi berkat.
Tetap bertahan di dalam Tuhan, di dalam imanmu, tetap percaya kepada Dia. Paulus mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku memelihara apa yang dipercayakan kepadaku. Haleluya, angkat hatimu. Oh, haleluya, haleluya. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengar di setiap rumah, baik itu di manapun, di pulau-pulau, di kota-kota, siapapun juga yang mendengar, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati dalam kehidupannya, berlindung, biarlah mereka berlindung di dalam nama Yesus Kristus, sebab tanpa perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya tidak akan bertahan. Dan kami percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus yang tidak takut oleh kematian, sekalipun juga Dia tidak takut, Dia bangkit, dan satu saat Dia pun akan membangkitkan kami semua. Dan selama kami ada di dalam dunia ini, hidup yang sementara ini, biarlah kami pergunakan dengan baik, yaitu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah hari ini, kalau setiap orang mendengar Injil ini, dimanapun boleh menjadi percaya bahwa juru selamat tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkannya. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap yang mendengar, biarlah Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati usaha pekerjaannya, Tuhan berkati pemeliharaan Tuhan yang sempurna turun atas setiap orang yang mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat-umatmu biarlah diberkati dengan ajaib. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan, shalom, Tuhan berkati.